Terkait libur panjang kali ini, kita juga akan simak situasi arus lalu lintas di sekitar kawasan wisata Jakarta, tepatnya di Ragunan, Jakarta Selatan. Bersama dengan kami petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara. Melihat libur panjang kali ini, kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas yang mana saat ini kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Ragunan, dan tepat untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di belakang saya dari arah Ragunan ataupun dari arah Pasar Rebo yang nantinya akan menuju ke arah Pejaten ataupun ke arah Kemang Raya, juga yang akan lurus menuju ke arah Pasar Minggu maupun juga ke arah Pancoran. Hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar jika dibandingkan dengan tingkat kondisi volume arus kendaraan tadi malam. Memang pagi hari ini terlihat cukup landai untuk kondisi arus lalu lintas di dalam kota sendiri. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pancoran ataupun dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan lurus menuju ke arah Ragunan melalui jalan Warung Jati sendiri, hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Walaupun tidak adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada kawasan ini, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi kawasan Ragunan sendiri, terutama bagi para masyarakat yang akan melaksanakan libur panjang kali ini untuk mengunjungi wisata Ragunan sendiri, agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada bahu jalan sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah Pejaten nantinya akan menuju ke arah Kemang Raya ataupun juga nantinya akan menuju ke arah Warung Buncit, juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun dihimbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar menunggu antrian traffic light, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan kami terus mengingat bagi para pengendara yang nantinya akan menghabiskan libur panjang kali ini, baik untuk berwisata di dalam kota maupun keluar kota, agar sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai dan juga pengemudi dalam keadaan sehat demi menjaga keselamatan diri Anda sampai di tujuan. Dan juga saudara, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam sudah terjadi sebanyak 192 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 23 luka berat dan 257 luka ringan. Saudara, dari 192 kasus laka lantas tersebut 74% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu bagi para pengendara yang nantinya akan menghabiskan libur panjang kali ini, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, juga kondisi pengemudi dalam keadaan sehat demi menjaga keamanan dan keselamatan saat melaksanakan libur panjang kali ini. Untuk saudara yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Anda yang dapat kami bagikan langsung dari lokasi Ragunan, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Saudara, selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus, yakni pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2025 mendatang, LRT Jabodebek menetapkan tarif maksimal Rp10.000 dan menggratiskan tiket untuk anak-anak. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jenifan Prapta yang saat ini berada di stasiun LRT. Selamat pagi Abel, terkait dengan gratis tiket ini, adakah syarat khusus untuk anak-anak di hari libur? Ya, selamat pagi Nanda. Memang sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari tarif gitu ya, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hari-hari biasanya. Kalau misalnya hari ini adalah hari long weekend. Nah, biasanya long weekend ini memang identiknya dengan hari libur panjang yang akan digunakan oleh para keluarga bisa berlibur bersama keluarga ataupun juga anak-anak. Nah, kalau Anda menggunakan LRT, ini memang ada tarif khusus. Jadi kalau misalnya libur ataupun juga weekend, ini tarifnya flat 10.000 saja untuk maksimal atau rute maksimal. Misalnya nih kalau saya sekarang lagi ada di
stasiun LRT Setiabudi. Nah, saya ingin menuju ke Bekasi. Nah, ini maksimal tarifnya adalah 10.000 saja dan ini hanya berlaku pada saat weekend saja. Nah, syarat khususnya untuk anak-anak gratis naik LRT ini memang di usia kurang dari 3 tahun atau batita dan tinggi badannya adalah 90 cm. Nah, untuk anak-anak yang tinggi badannya sudah lebih dari 90 cm atau sudah lebih dari 3 tahun, tentu saja tarifnya menyesuaikan atau tarifnya sama dengan tarif-tarif seperti biasanya. Tapi sebenarnya Nanda dan juga saudara, untuk tarif 10.000 flat ataupun juga gratis untuk anak-anak naik kereta LRT dari 18 stasiun yang ada di Jakarta ini, sebenarnya ini tidak berlaku pada saat libur akhir pekan saja. Maksud saya tidak pada saat ini saja, periode libur panjang saja, tetapi memang selalu dilakukan pada saat libur nasional ataupun juga pada saat libur weekend atau akhir pekan. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk para keluarga ataupun orang tua yang ingin mengajak anaknya berlibur begitu ya, dan memperkenalkan kereta-kereta yang ada di Jakarta, khususnya kereta LRT, ini memang menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik untuk memperkenalkan kereta LRT kepada anak-anaknya, karena ada tarif yang bisa dinikmati, yakni adalah gratis jika memang usia dari anak ini kurang dari 3 tahun atau batita, dan juga tinggi dari anak tersebut adalah maksimal 90 cm. Tentu Nanda dan juga saudara, ada pun beberapa rute begitu ya yang dijalankan setiap harinya, khususnya pada long weekend hari ini ada 1.080 perjalanan atau 270 perjalanan per hari, di mana keberangkatan ini mulai dari pukul 5.35 atau tadi pagi dan terakhirnya adalah 22.31. Dan ada perbedaan, ada juga saudara, kalau misalnya LRT ini beroperasi pada saat weekdays, justru kereta paling pagi ini bisa jadi berangkatnya akan lebih lambat, tetapi pada saat weekend, maksud saya kebalik. Jadi pada saat weekday atau pada saat hari kerja, ini kereta LRT akan berangkat lebih cepat. Sedangkan untuk weekdays, kereta LRT akan berangkat lebih lambat. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan yang juga nanti bisa menjadi perhatian bagi para calon penumpang LRT yang ingin menaiki LRT atau ingin mengajak anak-anaknya pada saat weekend untuk bisa memperkenalkan kereta LRT ataupun juga bisa menggunakan LRT untuk melakukan perjalanan atau rute-rute yang memang sudah disediakan di LRT, kereta LRT. Kembali ke Anda, Nanda. Oke, ini menarik sekali sebenarnya, apalagi di libur panjang ini menjadi momen untuk orang tua khususnya memperkenalkan transportasi umum ke anak-anaknya, apalagi ada program tiket gratis ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, saudara. Hingga kini olahraga tradisional menyumpit yang merupakan senjata tradisional suku Dayak terus dilombakan warga di Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelestarian budaya. Sumpit merupakan senjata tradisional suku Dayak yang memiliki makna dan teknis unik dalam memainkannya, yakni ditiup dengan hembusan napas perut yang kuat sehingga mengenai sasaran. Senjata ini terbuat dari kayu atau bambu yang memiliki lubang di bagian tengah untuk memasukkan anak sumpit. Dahulu, sumpit digunakan sebagai alat berburu binatang atau berperang melawan musuh. Namun, kini sudah jadi permainan dan olahraga tradisional, serta diperlombakan sebagai upaya pelestariannya. Salah satunya pada Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat setiap tahunnya. Digunakan untuk lomba menyumpit, bahkan sekarang udah internasional. Tongkatnya berapa meter? Panjang sumpit 2 meter 30, ada 2 meter setengah. Lubang dalam ada yang 10, 12, 11, 14 mm. Karena memang udah adat dan istiadat kita orang Dayak tuh, ya, kita tambahkan sedikit. Senjata sumpit ini sebenarnya untuk berperang di zaman dulu, kemudian untuk berburu. Nah, karena memang kita suku terutama dari Kalimantan itu suku Dayak, jadi memang kita harus melestarikan nenek moyang kita.
Koordinator Lomba Tradisional Pekan Gawe Dayak ke-39 Kalbar tahun 2025, Dani menyebut 89 peserta mengikuti lomba menyumpit. Terdiri dari peserta perempuan dan laki-laki dari kabupaten kota, Dewan Adat Dayak dan Sanggar yang tergabung di Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalbar, serta 6 utusan TNI Angkatan Laut. Hari ini kita kelasnya Blue Ice, jadi hanya yang masuk di lingkaran berwarna merah yang akan kita hitung untuk nilainya. Jadi nilai itu kita hitung dari anak damanya seberapa masuk yang di merah. Untuk jumlah peserta tahun ini 89 orang, terdiri dari 12 kabupaten DAD dan sanggar-sanggar yang tergabung di Sekbar. Itu putra-putri, Pak? Ya betul, putra-putri. Nah, kebetulan yang dari TNI, kita dari TNI Angkatan Laut, Lantamal. Beliau mengutus 6 anggotanya untuk hadir bersama untuk memeriahkan di Pekan Gawe Dayak ke-39. Tidak hanya lomba menyumpit, lomba tradisional lainnya juga digelar pada Pekan Gawe Dayak ke-39. Seperti lomba menumbuk padi dan menampik, lomba melukis perisai, lomba pangkak gasing, stand pameran dan kuliner, lomba menangkap babi, dan berbagai lomba lainnya. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, 2,5 jam sudah Kompas Pagi menemani Anda pagi ini. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini dan tak lupa kami ucapkan juga selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi Anda yang merayakan. Saya Claudia Carla. Dan saya Nanda Aprilia beserta tim kru yang bertugas Kompas Pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat libur panjang dan sampai jumpa.